Seseorang pernah bilang begini kepada saya, Muktamar NU tahun 2004 sudah menegaskan bahwa tes DNA bisa membatalkan nasab. Kalau haplogrup tidak cocok, maka nasabnya gugur. Kedengarannya kan cukup resmi, keputusan muktamar, ini otoritas, dan ini otoritas fikih. Saya akhirnya memutuskan untuk membacanya sendiri. Apa yang sebenarnya dibicarakan oleh muktamar NU? Ternyata konteksnya itu sangat spesifik. Muktamar berbicara tentang tes golongan darah untuk nasab dekat, ayah dan anak yang masih hidup. Keduanya bisa diambil sampelnya secara langsung. Contohnya begini, ayah bergolongan darah AB, ibunya bergolongan darah B. Mereka itu tidak mungkin memiliki anak bergolongan darah O. Ini yang disebut ketidakcocokan yang pasti dan yakin mutlak, bisa diverifikasi di laboratorium manapun. Fungsinya apa? Baro'atuz zimmah, pembebasan dari tuduhan. Jadi kalau ada orang dituduh punya anak ilegal dan tes darah membuktikan keduanya tidak cocok, maka proses hukum selesai, tidak perlu dilanjutkan. Karena ini kan mirip seperti alibi. Tapi konteksnya ini adalah nasab dekat, sampel langsung, ketidakcocokan pasti yang diambil dari ayah dan anak yang masih hidup atau sampelnya masih bisa diambil. Bandingkan dengan nasab 1400 tahun yang lalu. Tidak ada sampel dari leluhur, tidak ada DNA baginda Nabi, tidak ada sampel dari Imam Ali. Yang ada hanya merekonstruksi berdasarkan sampel-sampel dari orang modern yang terkumpul di masa sekarang. ISOGG, organisasi yang paling berwenang tentang genetika genealogi, kan masih belum mengubah keputusannya hingga sekarang bahwa DNA atau haplogrup keluarga Nabi itu masih belum ada konsensus. Ada kaidah fikih yang sangat jelas ya. Idza waradal ihtimal saqata bihil istidlal. Kalau ada keraguan, dalil itu gugur. Pembatalan nasab itu kan butuh yakin mutlak, kawan-kawan. Bukan dugaan, bukan kemungkinan besar, tapi kepastian. Karena jika meleset, jatuhnya qadzaf, merekonstruksi tanpa sampel leluhur, sementara pakar itu masih memperdebatkan, yaitu namanya ihtimal, itu namanya keraguan. Muktamar NU itu tepat untuk konteksnya. Tapi konteksnya bukan ini.